sebagai pimpinan HKBP, saya sangat mengapresiasi, berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo yang mengangkat menteri yang tepat pada tempat yang tepat. Karena beliau yang bisa merasakan betul bagaimana perasaan masyarakat. Karena beliau punya pengalaman, apalagi pernah juga di komisioner Komisi Hak Asasi Manusia. Jadi dengan pengalaman yang begitu lama, sehingga menurut kami sangat tepat Pak Menteri ini menjadi Menteri HAM. Satu hal yang menjadi pokok percakapan kami yang kami sampaikan, kami laporkan kepada Pak Menteri adalah perkembangan terakhir beberapa minggu yang lalu sudah ada rapat dengar pendapat antara Komisi 13 DPR RI dan kami sendiri hadir di situ, dan satu hal yang dipercakapkan, diperbincangkan waktu itu adalah kasus dugaan pelanggaran HAM kepada masyarakat Sihaporas, Simalungun. Nah, waktu itu Direktur PT Toba Pak Lestari berjanji akan membuka akses masyarakat, di mana ada jalan akses masyarakat ke ladangnya, itu diputus oleh pihak TPL dengan alat berat. Tetapi sampai hari ini PT TPL tidak memenuhi janjinya. Bahkan karena sudah ditunggu-tunggu, tidak ada perbaikan, masyarakat termasuk mahasiswa kami dari STT HKBP Pemalang Siantar dan juga ratusan masyarakat gotong royong untuk menutup lubang yang digali oleh TPL sehingga akses para penduduk dan petani bisa ke ladangnya. Tetapi sayang sekali justru ya, sudah ratusan orang bekerja untuk memperbaiki jalan. Malamnya pihak TPL menggali kembali lubang ini sehingga tidak bisa diakses oleh masyarakat setempat. Dan belakangan masyarakat di Sihaporas dengan teman-teman yang ada di Sekretariat Bersama Keadilan Ekologis di Sumatera Utara, juga kami diskusi bahwa masyarakat kita di Sihaporas mengalami kesulitan untuk memanen hasil ladangnya. Padahal saya sampaikan kepada Pak Menteri tadi, masyarakat kita di kebanyakan ini sekarang di mana konsesi TPL ini ada, mereka ini hanya berjuang untuk kebutuhan keseharian. Mereka ini hanya berjuang untuk menyekolahkan anak-anaknya, bukan menjadi kaya raya, bukan menjadi pengusaha. Tetapi dengan kehidupan yang berat seperti itu, PT TPL malah tidak menolong, bahkan menghambat masyarakat kita untuk bisa mengakses ladangnya. Saya beberapa waktu lalu juga Kementerian HAM melakukan pertemuan dengan Komisi 13 DPR RI. Mereka juga menyampaikan dan merekomendasikan agar Kementerian HAM harus memberi perhatian terhadap situasi yang dihadapi oleh masyarakat wilayah konsesi TPL ya, yang berada di 7 kabupaten ya. Pada saat Komisi 13 merekomendasikan kepada Kementerian HAM untuk lakukan pantauan dan pembentukan tim untuk mencari data, fakta, dan informasi, maka pada saat yang sama kami memerintahkan kepala kantor wilayah Kementerian HAM di Sumatera Utara untuk turun lakukan pemantauan. Hasil pantauan sudah sampai di meja saya sebagai Menteri Hak Asasi Manusia. Saya hari ini memutuskan, Kementerian HAM memutuskan menunjuk Pak Dirjen Pelayanan Kepatuhan untuk memimpin tim. Tim itu terdiri dari Kementerian HAM, masyarakat sipil, pihak gereja, tokoh-tokoh agama,
kementerian-kementerian yang lain yang terkait, termasuk Kementerian Kehutanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup, semuanya menjadi bagian dari satu kesatuan untuk mencari data, fakta, dan informasi terkait dengan peristiwa yang sedang dialami oleh masyarakat yang ada hubungannya dengan TPL. Standing position Kementerian HAM terkait sebuah bisnis yang hadir di sebuah wilayah itu harus memenuhi kurang lebih 8 kriteria. Itu wajib memenuhi 8 kriteria. Yang pertama adalah aspek right to know. Right to know itu adalah hak untuk mengetahui atau diketahui. Jadi ketika perusahaan itu hadir di sebuah wilayah, maka masyarakat wilayah yang penghuni di wilayah itu harus mengetahui bahwa perusahaan itu akan hadir jauh sebelum pada saat hadir. Jadi jangan sampai perusahaan dapat izin dulu baru datang menunjukkan surat izin kepada masyarakat. Nomor 2 adalah perusahaan hadir di sebuah wilayah harus clean dan clear. Clean dan clear terhadap lahan dan usahanya, terhadap tanahnya. Karena tanah di Indonesia sekalipun wilayah absente adalah tanah yang bertuan, tanah yang dimiliki oleh warga negara Republik Indonesia atau badan usaha. Oleh karena itulah kepastian pemilikan tanah clear and clean itu menjadi penting. Maka lembaga atau kementerian atau pemerintah yang menangani bidang tanah itu harus bersikap, harus mengklirkan bahwa lahan itu adalah penting. Aspek yang ketiga itu adalah setelah right to know, yang kedua clean and clear terhadap lahan, maka ketika perusahaan itu hadir, masyarakat ikut berpartisipasi sebagai satu, bisa menjadi bagian dari pemiliknya perusahaan, bisa juga menjadi pekerja bagi perusahaan. Jadi kehadiran perusahaan itu mampu membuka lapangan berusaha maupun juga mampu membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitarnya. Kalau perusahaan hadir untuk meniadakan usaha yang eksis, ya, lapangan usaha atau menutup bagi kesempatan kerja bagi masyarakat sekitarnya, untuk apa perusahaan hadir? Ya, oleh karena itulah yang keempat adalah harus bisa memberi manfaat bagi masyarakat sekitarnya, manfaat sandang dan pangan dan papan. Pendidikan, kesehatan, dan ekonomi harus lebih baik. Kalau tidak bagus, untuk apa? Untuk apa Anda datang untuk meniadakan, ya, kesempatan masyarakat untuk mendapat manfaat yang lebih baik dalam kehidupan? Ya, itu yang keempat. Yang kelima adalah perusahaan hadir melestarikan dan menjaga, ya, bisnis atau usaha yang sudah eksis di wilayah itu. Kalau mereka usahanya adalah tradisional, harus diberikan stimulus, merangsang mereka supaya usahanya jadi modern. Kalau bisnisnya tidak berkembang selama ini di masyarakat, maka kehadiran perusahaan harus bisa memberi manfaat yang lebih agar supaya masyarakat juga mendapat keuntungan bisnis. Itu yang kelima. Yang keenam adalah setelah masyarakat untung, negara juga harus untung. Kalau negara tidak untung, ya untuk apa perusahaan hadir? Perusahaan sendiri juga harus untung. Kalau perusahaan tidak untung, untuk apa perusahaan hadir?
Kemudian yang ketujuh, ini yang sangat penting. Harus perusahaan hadir untuk melestarikan kelestarian ekosistem, nilai, biota, lingkungan, hutan, burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, dan segala jenis tumbuhan ciptaan yang terpelihara dan jaga yang ada di sebuah wilayah konsesi. Kalau kehadiran perusahaan meniadakan lingkungan dan ekosistem, maka perusahaan tersebut sedang dengan sadar dan sengaja menentang mainstream dunia internasional tentang kelestarian lingkungan dan alam.